saya mau Lukanya bagian apa? Bagian depan di sini. Kepala, ya. Kepala kenapa mocokan? Cuma satu sih. Tapi lukanya parah nggak? Iya, lukanya parah. Ini segitu dulu. Muhammad, kamu ditangkap kenapa? Pengeroyokan. Proyek siapa? Kenal sama korban? Lupa? Belum. Berapa kali kamu nyabutnya? Saya 2 kali, Pak. 2 kali kamu. Celurit saya dirampas sama dia. Oh, jadi celurit yang tadinya kamu pegang Ya. diserahkan kepada Ambon yang Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dini hari telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korbannya luka berat di wilayah hukum Tambora. Kemudian Polsek Tambora melakukan olah TKP. Kami dapatkan CCTV kejadiannya bahwa ada serombongan orang tidak dikenal yang menggunakan 4 unit sepeda motor yang kita duga sebagai gangster menyerang warga di Tambora. Korban ini satu dibacok luka di kepala, satu lagi di jari tangannya sehingga menderita luka berat dan dirawat di rumah sakit. Berbekal dari rekaman CCTV, Polsek Tambora kemudian melakukan identifikasi. Pada hari Senin, Polsek Tambora berhasil menangkap 2 orang dari 8 orang pelaku. 2 orang yang ditangkap ini salah satunya adalah pelaku utama yang melakukan pembacokan kepada korban. Tersangka berinisial MF dan MRN. 2 orang ini sudah dewasa, tergabung dalam kelompok geng yang berasal dari wilayah Jakarta Utara. Mereka sengaja konvoy menggunakan sepeda motor membawa senjata tajam di wilayah hukum Tambora untuk mencari lawan. Lewat di TKP, kemudian mereka melakukan penyerangan kepada warga. Kedua tersangka kami kenakan pasal 351, tindak pidana penganiayaan dengan menyebabkan korban yang luka berat. Kemudian 6 orang lagi masih dalam pengejaran unit reskrim Polsek Tambora. Hasil tes urin kepada 2 orang tersangka ini negatif menggunakan narkotika. Berdasarkan pengakuan para tersangka, motifnya hanya iseng mencari lawan, kemudian melakukan konvoy di dini hari, di Minggu dini hari. Di wilayah hukum Tambora, titik kerawanan terjadinya kejadian seperti ini memang di malam Minggu hingga Minggu dini hari, sehingga kami Polsek Tambora akan meningkatkan upaya preventif dengan melakukan patroli dan mengajak juga masyarakat untuk aktif membantu memberikan informasi apabila ada rombongan konvoy anak-anak ataupun dewasa ataupun geng motor yang masuk ke wilayah hukum Polsek Tambora, sehingga kami bisa bergerak cepat untuk melakukan penangkapan sebelum ada korban seperti kejadian di kali ini. Pak Kapolsek, sejauh mana sih peran CCTV dalam melakukan pengungkapan kejahatan jalanan ini, Pak? Polisi itu sangat terbantu dalam pengungkapan tindak pidana dari petunjuk-petunjuk yang ada, termasuk keterangan saksi dan juga CCTV. Berdasarkan beberapa kejadian yang sudah diungkap oleh Polsek Tambora, selalu diawali dengan proses identifikasi pelaku yang kita dapatkan dari petunjuk yang ada di CCTV. Karena saksi biasanya lupa ciri-ciri pelaku, tidak ingat bagaimana rupa pelaku, tapi CCTV itu sangat membantu. Hanya saja memang banyak CCTV yang resolusinya rendah, sehingga perlu ekstra
dari penyidik polisi untuk bisa mengidentifikasi para pelaku berdasarkan CCTV yang resolusinya rendah tadi. Nah, beruntungnya kami di Tambora banyak CCTV yang baik milik pribadi ataupun milik pemerintah setempat ataupun dari pengurus RT RW, sehingga banyak kejahatan di Tambora itu yang bisa kita ungkap dari rekaman CCTV yang milik pengurus RT dan RW setempat. Termasuk beberapa video-video CCTV yang viral-viral di media sosial ya Pak? Mau viral atau tidak viral itu kita akan upayakan. Memang tidak semua tindak pidana itu bisa diungkap oleh kami level polsek. Kami selalu berupaya yang terbaik meskipun keterbatasan jumlah personil, tapi tidak menjadi alasan kita untuk melakukan pengungkapan kejahatan. Untuk itu, sebelum kejahatan terjadi, kita lebih mengutamakan upaya pencegahan atau